Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang kami cintai, bahwa Presiden sudah melakukan ratas sebelum mudik, dan hari ini kita dengan tajuk evaluasi mudik. Bahwa mudik dinilai berhasil, iya, dan oleh karenanya kami selain memberikan apresiasi pada kementerian lembaga yang berkoordinasi, khususnya Pak Menteri PMK yang sampai larut malam ikut kontrol, kami juga mengapresiasi tentunya pemudik dan media yang sangat intensif menginformasikan berita-berita dan apa saja komunikasi yang harus dilakukan. Secara umum Bapak Presiden menyatakan apresiasi dan jangan lupa melakukan evaluasi. Dan mumpung sekarang ini baru saja kita menyelesaikan mudik, evaluasi ini akan kita tindak lanjuti. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi pada mudik, tentu ada 4 matra, yaitu darat, laut, kereta api, dan udara. Darat adalah satu mudik yang memang sangat masif karena ada 47% yang berkeinginan mudik menggunakan kendaraan pribadi. Nah, oleh karenanya terdapat beberapa ekses atau evaluasi yang harus kita lakukan secara detail. Yang pertama adalah pada jalan darat terjadi suatu penumpukan di Cipularang dan di Jabodetabek. Kita akan evaluasi bahwa proses daripada simulasi akan kita lakukan lebih awal. Kemarin itu ada H-4, nanti mungkin kita akan lakukan H-7, sehingga pada saat uji coba tidak terdapat satu jumlah kendaraan yang dari arah Bandung, sehingga tidak terjadi. Yang kedua, di Jabodetabek memang pada saat dilakukan kontraflow terjadi suatu kemacetan-kemacetan. Nah, oleh karenanya kita akan upayakan kita mundurkan one way itu dari kilometer 70, dan untuk itu tentu ada infrastruktur yang harus dilakukan. Yang paling masif adalah memang prasarana, rest area, dan manajemennya. Tadi Pak Presiden juga mencatat itu bagian yang harus dievaluasi. Oleh karenanya secara detail kita akan minta pada developer untuk menyediakan paling tidak 10 rest area dengan satu kualifikasi kuantitas dan kualitas yang lebih baik dari sekarang. Katakan kalau sekarang itu inlet dan outlet itu tidak dengan suatu alur yang baik, kita harus perbaiki. Fungsi-fungsi dari 10 rest area tersebut memang untuk jangka pendek tidak memberikan return. Nah, oleh karenanya kami usulkan kepada Pak Menteri PU agar itu menjadi land bank. Kalau developer tidak mau, kita bisa berikan pada swasta untuk investasi situ. 10 hektar, 10 titik rest area itu satu jumlah 100 hektar yang tidak banyak. Dan itu sangat menolong karena disitulah tempat saudara-saudara kita untuk melakukan istirahat. Ada satu penggal jalan dari kilometer 70 sampai 140 atau 180 yang harus dibuat menjadi 3 jalur. Sekarang dari arah Semarang sudah 3 jalur, dari Jakarta akan jadi 3 jalur, sehingga kapasitas pada saat mereka yang mudik akan menjadi 6 jalur yang relatif sama dengan sebelumnya. Lalu kita beranjak ke Merak dan Bakahuni. Merak
kita evaluasi memang terjadi pada H-4 dan -3, terjadi suatu antrian yang relatif panjang, dan antrian itu terjadi karena pada waktu itu secara bersamaan pegawai pabrik itu libur, sehingga mereka langsung mengarah ke Merak. Ya. Evaluasi yang dilakukan, satu, kita akan membuat satu kantong rest area, sehingga bagi mereka-mereka yang akan menuju ke Merak akan difilter di situ. Kalau nanti setelah longgar baru bisa dijalankan. Yang lain kita akan minta jalannya dilebarkan. Jangka panjang bahkan kita minta ada jembatan yang ada di situ. Hal yang lain untuk Merak, kita menambahkan pelabuhan Ciwandan sebagai satu pelabuhan tambahan, karena Ciwandan berjarak 4-5 kilo dari Merak, sehingga mampu untuk menampung jumlah ada 3-4 dermaga yang mungkin dilaksanakan di sana. Oleh karenanya kita akan berikan izin kepada Pelindo untuk mengoperasikan untuk kendaraan-kendaraan berat, tetapi pada saat hari-hari besar, Sabtu, Minggu, itu bisa digunakan penumpang. Sehingga jumlah 7 dermaga yang ada di Merak itu akan ditambah paling tidak 3-4 di Ciwandan. Di Merak sendiri kami akan lakukan evaluasi seperti ditemukan oleh Pak Menko bahwa manajemen turun naik itu relatif masih lama. Oleh karenanya kita akan menggunakan teknologi, menggunakan satu sistem yang lebih intensif agar proses keluar masuk dari terminal menuju kapal itu menjadi lebih baik. Satu kegiatan yang blessing menjadi suatu hiburan adalah pada saat ada kapal jarak jauh dari Pelni, dari Ciwandan yang panjang itu 7 jam. Tetapi justru masyarakat senang untuk menggunakan kapal itu, tidak berlama-lama mengendarai kendaraan, tetapi mereka mendapatkan hiburan. Jadi pada saat Lebaran nanti ada yang cuma 2,5 jam, ada yang 7 jam, tetapi ada additional kegiatan yang ada di sana. Itu di sektor darat. Di sektor udara, kita juga mencatat bahwa pertumbuhan penumpang sangat meningkat dibandingkan 2020-2021. Tapi masih rendah dibandingkan 2019. Apa yang kita lakukan adalah cukup efektif. Kita memberikan kesempatan para operator bandara untuk memperpanjang waktu operasi, sehingga take off landing daripada pesawat-pesawat itu meningkat, yang tadinya katakanlah satu hari 6 kali take off landing menjadi 8 atau 9, sehingga terlihat bahwa jumlah dari penerbangan meningkat, bahkan penumpangnya meningkat lebih banyak. Artinya produktivitas daripada aircraft atau pesawat itu tinggi sekali. Pelajaran dari ini sendiri akan kita lakukan pada operasional selanjutnya, bahwa kita pada dasarnya tidak perlu terlalu banyak memiliki pesawat sejauh jumlah okupansi itu dipertahankan dalam okupansi yang tinggi, sehingga operator akan kita atur untuk melaksanakan secara bersama. Di sektor kereta api sangat diminati, ditandai kapasitasnya bahkan lebih dari 100%, 110 atau 115%. Itu bisa dilakukan karena banyak penumpang Jakarta Purwokerto, setelah itu Purwokerto ke Solo atau Surabaya lain, sehingga kapasitasnya lebih dari 100%. Tapi isu yang terjadi memang jumlah sarananya kurang dari jumlah yang ada pada 2019. Nah, oleh karenanya kami mengusulkan pada Presiden bahwa sarana itu minimal sama dengan 2019, bahkan secara intensif PT KAI diminta untuk sarana.
Mengapa demikian? Sekarang ini minat masyarakat untuk menggunakan kereta api tinggi sekali. Mobilitas dari jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat tinggi. Padahal kita sudah sediakan stasiun-stasiun yang bagus, kita sudah sediakan double track, bahkan di Jabodetabek itu double track, sehingga masalah kecepatan, masalah safety sudah bisa dijamin. Dan dengan adanya tambahan kereta, maka angkutan massal meningkat yang convenient, tetapi juga membuat angkutan pribadi itu turun. Satu lagi adalah angkutan laut. Kami melakukan mudik gratis di Jakarta menuju ke Semarang. Selain kita care terhadap daerah-daerah seperti Madura, Sulawesi, Kalimantan, dan Batam. Ada fenomena yang baik di situ bahwa antusiasme masyarakat untuk menggunakan kapal, walaupun itu Jakarta Semarang, itu mereka enjoy sekali. Nah, oleh karenanya kami akan menggunakan format ini sebagai suatu kegiatan mungkin mingguan atau bulanan, sehingga perjalanan dari Jakarta Semarang itu common, menjadi umum. Dan pada saat Lebaran bisa kita kembangkan menjadi suatu besaran yang lebih baik, sehingga sistematis kita memang berorientasi pada angkutan massal seperti tadi Pak Presiden berulang-ulang mengatakan bahwa sekarang ini atau negara harus mengadakan angkutan massal. Apakah itu di dalam kota, keluar kota, karena dengan angkutan massal maka angkutan pribadi menurun, kemacetan turun, dan kerugian akibat kemacetan yang triliunan rupiah itu akan menurun. Oleh karenanya kita akan lakukan intensifikasi penggunaan bis, meningkatkan angkutan kereta api lebih banyak, dan membuat angkutan kapal baik itu ke Sumatera, ke Jawa Tengah, dan beberapa tempat meningkat. Itu yang bisa dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media yang sudah menginformasikan kepada masyarakat, dan juga terima kasih kepada masyarakat yang sangat kooperatif dalam menjalani mudik kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.